Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Ini merupakan bentuk dari tabel distribusi frekuensi relatif, yang mana nanti dapat kita buat dalam bentuk relatif perbandingan, relatif desimal, dan dalam bentuk persentase. Sedangkan yang kolom ini merupakan frekuensi biasa. Jadi untuk cara penyusunannya, ini sudah disusun sebelumnya. Jika Anda yang ingin melihat bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi biasa, silahkan lihat video saya sebelumnya tentang distribusi frekuensi, yaitu cara mudah menyusun distribusi frekuensi. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi yang relatif. Kita buat sebuah perhitungan di sini. Jadi kalau yang pertama ya, namanya frekuensi relatif itu merupakan perbandingan dari frekuensi masing-masing kelas terhadap total frekuensi. Jadi bisa kita buat di sini, perbandingannya yang pertama adalah 3/60. Ini frekuensi kelas pertama 3, kemudian total frekuensi 60. Maka di sini menjadi 3/60. Sama dengan 0,05. Jadi setelah dibagikan 3 dibagi 60, itu dapatnya adalah 0,05. Kemudian untuk mencari yang persen ini nanti, kita kalikan 100%, maka dapatlah 5%. Jadi dari perhitungan yang ini, dapat kita masukkan ke dalam tabel di sini, bahwa untuk yang perbandingan pertama dapat kita tulis di sini 3/60. Kemudian untuk desimalnya kita ambil yang ini desimal 0,05. Sedangkan yang persen kita ambil yang sudah kita kalikan 100% ini. Maka dapatlah di sini 5% ya. Jadi persennya tidak perlu ditulis lagi karena sudah dibuat di judul tabel sini. Maka cukup ditulis 5. Kemudian yang berikutnya, di sini frekuensinya adalah 4. Totalnya 60. Berarti di sini menjadi 4/60, dapatlah 0,0667 dan seterusnya ya. Karena ini kalau diteruskan panjang, ini saya ambil 4 desimal. Kemudian dikalikan 100% sama dengan 6,67%. Dapat kita masukkan dalam tabel di sini untuk perbandingan, berarti 4/60. Kemudian desimal, kita ambil saja di sini 2 angka di belakang koma atau 2 desimal ya. Berarti kalau 0,0667 diambil 2 angka menjadi 0,07. Kita masukkan di sini 0,07. Kemudian persennya kita masukkan ini 6,67. 6,67. Persennya nggak usah ditulis karena sudah di atas ini. Kemudian yang berikutnya di sini frekuensinya 5, di sini 60. Maka menjadi 5/60 dapatlah 0,0833. Dikalikan 100% dapatlah 8,33%. Dapat kita masukkan di sini 5/60, ini 5/60. Kemudian ini kita ambil 2 desimal. Berarti menjadi 0,08 kita masukkan sini. Dan persennya kita ambil yang ini, 8,33. Kemudian yang berikutnya di sini 8. Berarti di sini menjadi 8/60. Dapatlah 0,1333. Dikali 100% dapatlah 13,33%. Kita masukkan ke sini, berarti 8/60. Kemudian untuk desimalnya 0,13 dan untuk persennya di sini 13,33. Kemudian di sini 14, berarti perhitungannya menjadi 14/60. Dapatlah 0,233 dikali 100% dapatlah 23,33. Kita masukkan ke dalam tabel di sini 14/60. Kemudian desimalnya di sini 0,23 dan untuk persennya 23,33. Kemudian yang berikutnya di sini 20 ya, berarti menjadi 20/60.
dapatlah 0,333 kali 100% dapat 33,33%. Kayak kita masukkan di sini 20 per 60. Di sini kemudian menjadi 0,33 karena kita ambil 2 desimal dan persennya di sini 33,33. Dan yang terakhir di sini 6. Maka kita masukkan di sini 6 per 60 didapatlah 0,10 kali 100 maka 10%. Kita masukkan di sini 6 per 10, kemudian di sini 0,10, dan yang terakhir di sini untuk persennya 10%. Jadi jika dijumlahkan di sini dapatnya harus 100% ya. Ini 100%. Jadi 100% ini pembulatan. Karena kalau dijumlahkan ini sebenarnya 99,99. Karena di angkanya 9 ke belakang yang 9 terus, yang kita bulatkan menjadi 100, yaitu 100% artinya. Dan perlu diingat ya, setiap pembulatan seperti ini, kalau di atas 5 berarti dibulatkan ke depan, seperti ini contohnya, 0,0667, maka di sini menjadi 0,7 ya. Kemudian kalau yang ini 0,1333 dibulatkan menjadi 0,13 karena ini di bawah 5 maka hilang. Sedangkan ini tadi di atas 5 maka ditambahkan sini menjadi 7. Maka di sini menjadi 0,07. Jadi inilah bentuk dari tabel distribusi frekuensi relatif. Kemudian berikutnya di sini distribusi frekuensi kumulatif. Jadi maksud dari distribusi frekuensi kumulatif di sini adalah distribusi frekuensi yang ditambahkan. Ya, nanti ada dua jenis. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita akan melihat bagaimana bentuk dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ini merupakan tabelnya ya. Kita hitung nanti berdasarkan kelas. Ya, nanti ada kelas yang pertama, itu kan nilainya tadi 10 sampai 22. Jadi yang pertama di sini kita hitung nilai yang kurang dari 9,5. Jadi kita ambil tepi kelas bawah yang pertama ini. Kemudian yang berikutnya nanti nilai yang kurang dari 22,5. Kita ambil tepi kelas bawah kelas yang kedua ini. Kemudian yang berikutnya kurang dari 35,5. Kita ambil dari tepi bawah kelas yang ketiga ini. Dan seterusnya. Di sini akan kita hitung berapa frekuensi dari nilai yang kurang dari 9,5. Artinya di sini 0 ya, karena nggak ada frekuensinya. Berarti kita buat di sini 0. Kemudian berapa nilai yang kurang dari 22,5? Berarti masuk ke sini. Karena nilai yang kurang dari 22,5 tentunya adalah frekuensi dari kelas pertama ini. Karena dia tepi atasnya tadi adalah 22,5. Artinya yang 3 ini semuanya di bawah 22,5 atau kurang dari 22,5. Berarti ada 3. Kemudian berapa nilai yang kurang dari 35,5? Berarti yang masuk di bawah 35,5. Di sini berarti ada 4, kemudian ini ada 3. Kita tambahkan, di sini menjadi 7. Jadi inilah yang disebut dengan kumulatif, ditambahkan atau dijumlahkan. Kemudian yang kurang dari 48,5, ini tentu 48,5 kan di sini ya. Berarti yang 3 kelas pertama ini kurang dari 48,5. Kita tambahkan di sini, hasilnya menjadi 12. Kemudian yang kurang dari 61,5, kita tambahkan ini. Tambahkan ya, berarti menjadi di sini hasilnya nanti 20. Kemudian yang kurang dari 74,5, kita tambahkan lagi sampai sini. 14 sampai 3 ini. Jadi nanti hasilnya 34. Dan yang kurang dari 87,5, ini kita tambahkan 20, 14, 8, 5, 4, 3. Maka di sini akan diperoleh nilai 54. Kemudian berapa yang kurang dari 100,5? Tentu semua nilai ini kurang dari 100,5. Berapa jumlahnya ini? Di sini ada
60 karena total nilai tadi adalah 60 ya. Kemudian setelah kita menyusun frekuensi kumulatif kurang dari ini, kita bisa membuat sebuah grafik atau OGIF namanya. Jadi di sini namanya OGIF positif. Ini bentuk grafiknya. Kita masukkan nilainya ini. Jadi yang pertama kan masih 0 ya. Yang kurang dari 9,5 di sini kan 0. Kemudian di sini yang kurang dari 22,5, di sini ada 3. Maka kita masukkan 3. Ini garisnya kita tarik 22,5 ya. 3. Kemudian yang kurang dari 35,5 ada 7. Ini 35,5 kita tarik garisnya. 7 ya, ini 7. Kemudian yang kurang dari 48,5 kita ambil garis 48, di sini ada 12. Kita tarik garis. Kemudian berikutnya di sini yang 61,5 ada 20. 20 ya. Kemudian yang 34 ini adalah 74,5. Di sini 74,5. Nilainya 34. Kemudian yang 87,5 nilainya adalah 54. Kemudian yang 100,5 di sini 60. Berarti semuanya. Jadi jika kita perhatikan, maka di sini nampak pergerakan dari grafik dia naik ya, atau ke arah kanan. Artinya ke arah positif. Maka ini disebut dengan OGIF positif. Karena pergerakannya ke arah kanan atau ke arah positif. Kemudian yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ini tabel untuk distribusi frekuensi yang lebih dari. Kemudian nilainya kita ambil dari yang kelas pertama, itu 10 sampai 22, ini tadi kan frekuensinya ada 3. Jadi yang akan kita hitung sekarang adalah yang lebih dari 9,5. Jadi 9,5 ini kita ambil dari tepi bawah kelas pertama. Berapa nilai yang lebih dari 9,5? Tentu nilai ini semuanya lebih dari 9,5, ya kan? Karena ini berada lebih besar daripada 10. Berarti di sini totalnya adalah ada 60. Kita jumlahkan semua ini ya. Kemudian sekarang yang kedua, berapa yang lebih dari 22,5? Berarti kita ambil batasannya dari sini. Tepi bawah kelas yang kedua. Berapa? Berarti kita jumlahkan ini yang ke bawah ini. Atau bisa dihitung dengan cara, ini 60, frekuensi kumulatif kelas pertama ini, dikurang dengan frekuensi kelas pertama. Maka di sini dapatnya adalah 57. Kemudian berapa sekarang yang lebih dari 35,5? Berarti kita ambil batasannya dari sini. Tentu ini nilainya yang lebih dari 35,5. Jadi bisa dihitung dari 57 ini dikurang dengan frekuensi kelas kedua ini. Dapatlah dia 53. Kemudian berapa yang lebih dari 48,5? Tentu ini semuanya lebih dari 48,5. Atau bisa dihitung dari frekuensi kumulatif kelas ketiga ini dikurang dengan frekuensi kelas ketiga. Maka di sini akan dapat nilai sebesar 48. Kemudian berapa yang lebih dari 61? Ini lebih dari 61 semua ini, ada 3 kelas. Atau kita hitung dari sini, 48 dikurang dengan 8. Maka di sini dapatnya adalah 40. Atau kalau kita hitung ini pun 40 ya. 14 tambah 20 itu 34, kemudian ditambah 6, 40. Kemudian sekarang berapa yang lebih dari 74,5? Tentu 2 ini, ada 26. Ya. Ini kan jumlahnya 26. Atau dari 40 ini dikurang dengan 14, maka di sini juga dapatnya adalah 26. Sekarang berapa yang lebih dari 87,5? Tentu ini yang lebih 87,5 hanya ada satu kelas yaitu 6 frekuensi. Dan sekarang berapa yang lebih dari 100,5? Tentu tidak ada ya. Berarti di sini 0.
Jadi inilah frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian dari frekuensi kumulatif yang lebih dari ini, kita bisa menyusun grafik atau OGIF, namanya OGIF negatif. Kita siapkan dulu untuk tempat penyusunan grafiknya. Kemudian yang pertama ini, kita ambil nilai yang 9,5 ini. Dia frekuensi kumulatifnya ada 60, kita tarik garis ke atas. Ya. Kemudian kita ambil pas jajar dengan frekuensi 60. Yang pertama ya, 9,5. Kemudian yang 22,5 dia ada 57, ini 22,5, kita tarik garis ke atas, ya, 57 ya. Kemudian yang 35,5 ada 53, kita tarik garis sampai 53. Kemudian berikutnya ada 48, kita tarik 48 ya. Kemudian 40. Kemudian di sini 26 ya. 26. Berikutnya lagi di sini 6. Dan yang terakhir di sini lebih dari 100 dia, 0 atau enggak ada. Jadi jika kita lihat di sini pergerakan dari grafik ini nampak dia turun ya, atau ke arah bawah, maka disebut dengan OGIF negatif karena arahnya ke arah bawah atau ke arah negatif. Jadi beginilah cara penyusunan untuk tabel distribusi frekuensi relatif, kemudian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.